Bayangkan jutaan tahun lalu nenek moyang kita berburu di hutan luas. Matahari terbenam, bayang-bayang memanjang, bahaya mengintai. Bagaimana mereka saling memperingatkan? Tidak ada ponsel, tidak ada wifi. Hanya asap api unggun dan teriakan melintasi lembah. Di dinding gua, lukisan sederhana bercerita tentang kawanan mamut yang mendekat dan harapan akan fajar yang datang. Begitulah kisah komunikasi zaman purba, berbisik dari mulut ke telinga, mengetuk pohon hingga bergema, menggunakan simbol-simbol sederhana di tanah atau dinding batu. Berabad-abad berlalu, manusia berlayar, mendirikan kota, membentuk peradaban, merpati pos, burung pembawa berita, mengantarkan surat rahasia melintasi benteng dan lautan. Di puncak menara, penjaga meniup trompet menandakan bahaya atau kedatangan raja. Kemajuan teknologi terus mendorong perkembangan komunikasi. Kabel telegraf meliuk-liuk menembus benua, membawa denyut listrik yang menggentarkan jarum di ujung lain. Alexander Graham Bell menciptakan telepon, memungkinkan orang untuk berbicara dari jarak jauh. Ponsel seluler membuat komunikasi menjadi lebih mudah dan terjangkau. Pada masa kini, komunikasi telah menjadi bagian integral dari kehidupan manusia. Kita dapat terhubung dengan orang lain di seluruh dunia melalui telepon, internet, dan media sosial. Komunikasi telah membantu kita untuk berbagi informasi, menjalin hubungan, dan membangun komunitas. Perkembangan komunikasi telah membawa banyak manfaat bagi umat manusia. Namun ada juga beberapa tantangan yang perlu dihadapi seperti penyebaran informasi yang salah dan penyalahgunaan teknologi. Kita perlu bijak dalam menggunakan teknologi komunikasi untuk memastikan bahwa manfaatnya lebih besar daripada resikonya. Dengan daya tarik listrik yang menghipnotis, kita memasuki panggung keajaiban pada akhir abad ke-19. Alexander Graham Bell membuka tirai revolusi dengan teleponnya. Namun dunia benar-benar terbuka ketika James Clerk Maxwell mengungkap rahasia gelombang elektromagnetik, membebaskan diri dari belenggu kabel dan membuka gerbang menuju potensi yang tak terbatas. Heinrich Hertz menjadi arsitek visioner dengan eksperimennya yang memikat, membuktikan bahwa gelombang elektromagnetik bisa menari melintasi udara dan bersua tanpa kendala. Namun, pahlawan sesungguhnya muncul dalam sosok Marconi pada tahun 1897 yang dengan penuh keberanian memimpin revolusi dengan mengirim pesan telegraf melalui gelombang radio, membebaskan komunikasi dari belenggu fisik. Perjalanan ini memancarkan keindahan yang sangat luar biasa. Dari sorotan teknologi radar selama gemuruh Perang Dunia hingga kemilau sinar satelit yang menerangi tahun 1960. Setiap langkah membawa kita lebih dekat ke dunia yang terhubung dan memukau. Sistem seluler generasi pertama pun membuka tirai pada tahun 1980. Diikuti oleh generasi kedua dengan gemerlap Global System for Mobile Communication pada tahun 1990. Namun, kreativitas tak pernah berakhir. Era 3G pada tahun 2000 mempersembahkan kecepatan data yang memukau. Diikuti oleh puncak kejayaan 4G pada tahun 2010 dan sekarang dalam puncak tahun 2020 generasi 5G menyambut kita dengan sorotan megah, membawa kita ke dimensi tak terbatas komunikasi global. Sambutan di Festival Inovasi mengantarkan kita pada petualangan yang memikat, memperkenalkan transducer, frekuensi, bandwidth, dan media transmisi dalam tarian magis telekomunikasi. Kita menjelajahi langkah konsep-konsep kritis yang membentuk dasar pemahaman tentang bagaimana informasi dan sinyal bergerak dalam sistem telekomunikasi. Seolah-olah kita berada di panggung teater, setiap elemen penting muncul dengan daya tariknya sendiri. Transducer sebagai bintang utama
mengubah energi dari satu bentuk ke bentuk lain. Contohnya, mikrofon sebagai seniman yang memikat dengan kepekaannya. Di sampingnya, ada transducer bidireksional seperti antena, yang tampil memukau dengan kemampuannya mengubah sinyal dari bentuk satu ke bentuk lainnya. Frekuensi, seolah menjadi melodi yang mengisi panggung, dengan jumlah gelombang dalam 1 detik yang diukur dalam satuannya, yaitu hertz. Bandwidth, sebagai elemen pendukung, menyajikan lebar rentang frekuensi yang diduduki oleh sinyal baseband atau passband. Seperti kisah romantis, sinyal baseband dimulai dari 0, sedangkan passband memulai perjalanannya dari frekuensi yang berbeda. Modulasi, seperti gerakan tarian yang indah, menaikkan frekuensi baseband untuk mencapai passband. Proses menaikkan ini dikenal sebagai modulasi. Diperlukan untuk efisiensi transmisi, seolah melibatkan penonton dalam ceritanya. Bandwidth transmisi diukur bukan hanya dalam hertz, tetapi juga dalam bit per detik, yang merujuk pada jumlah bit yang memainkan peran dalam setiap detiknya. Media transmisi wireless menjadi setting panggung, terdiri dari tembaga dan serat optik. Sebagai karakter utama, tembaga dipilih karena menjadi penghantar listrik yang efisien dan terjangkau. Dan di antara gelombang-gelombang ini, kita menemukan bermacam-macam karakter seperti kabel paralel, kabel berpilin, kabel koaksial, dan microstrip. Masing-masing menggambarkan Dulu ada 2 seorang telepon cerita yang kalau sedang dipakai kita saksikan. bikin ngobrol jadi simple. Kamu cuma perlu angkat tuas mikrofonnya, tapi ada hal penting sebelum ngobrol beneran. Telepon di satu sisi, atau kita sebut sisi A, harus kasih tahu telepon di sisi lain, sisi B misalnya. Kalau dia mau ngomong sama seseorang, ini namanya memberi tanda. Memberi tanda juga disebut dengan signaling. Caranya gampang, penelpon di sisi A tinggal pencet tombol khusus buat kasih tanda. Setiap kali itu dipencet, di sisi B bisa keluar dering kencang, atau lampu-lampu menyala, atau tanda lainnya. Begitu tahu ada panggilan, kalau di sisi B diangkat, langsung deh bisa ngobrol. Jadi intinya lewat 2 telepon sederhana ini, hubungan jadi gampang banget. Cukup angkat tuas mikrofon dan kasih tanda sederhana, atau disebut signaling. Di sentral telepon, ada peran penting dalam menyambung panggilan antar telepon. Sentral membantu proses penyambungan ini dengan cara yang sangat efisien. Untuk itu, sentral harus tahu dari mana panggilan berasal dan kemana tujuannya. Sumber panggilan disebut call origin dan tujuan panggilan disebut call destination. Agar tidak salah sambung, diperlukan pengalamatan atau addressing. Pengalamatan ini bisa sangat sederhana menggunakan angka. Misalnya, jika ada 100 pelanggan, setiap telepon bisa diberi identitas seperti 100, 101, 102, hingga 199. Ini menggunakan sentral untuk menyambungkan percakapan dengan cepat. Dengan pengalamatan yang sederhana ini, sentral telepon bisa dengan mudah menyambungkan percakapan antar pelanggan dengan cepat dan tanpa kesalahan. Kode area. Kode area adalah angka di awal nomor telepon yang menunjukkan daerah atau wilayah atau suatu wilayah. Kalau kita menelpon dari satu kode area ke kode area lain. Jika teman kita berada di kode area berbeda, misalnya dari Kalimantan, itu memiliki kode area 05. Di Sumatera, memiliki kode area 07. Jadi, kode area membantu kita mengenali daerah atau kota seseorang berada. Dan ketika kita menelpon ke daerah yang berbeda, bisa mendapatkan sambungan lokal atau koneksi jarak jauh secara langsung. Dalam telekomunikasi, ada 2 jenis jaringan utama, jaringan akses dan jaringan inti. Jaringan akses itu seperti jalur dari telepon kita langsung ke sentral telepon. Jadi, ketika kita menelpon, informasi pergi dari telepon kita ke sentral. Sementara jaringan inti atau jaringan telekomunikasi adalah jalur yang menghubungkan satu sentral telepon dengan sentral telepon lainnya. Jadi, jika kita menelpon seseorang di kota lain, informasinya pergi dari satu sentral ke sentral lainnya melalui jaringan ini. Jadi bisa dibilang jaringan inti seperti
Jadi bisa dibilang jaringan inti itu seperti jalan raya untuk percakapan telepon kita. Sekarang kita punya berbagai jenis jaringan komunikasi seperti telepon, telegraf, jaringan komputer, dan yang terbaru adalah Internet of Things atau IoT. Semua ini bisa kita gunakan dengan alat yang disebut user atau terminal seperti telepon, telegraf, komputer, atau bahkan handphone. Jadi istilahnya adalah kita sebagai pengguna yang bisa berkomunikasi dengan berbagai alat ini. Jadi, jaringan inti itu seperti jalan raya yang menghubungkan berbagai titik atau node. Sedangkan jaringan akses itu adalah jalur yang kita pakai pengguna untuk terhubung ke jaringan inti atau sebaliknya. Jadi, bisa dibilang jaringan inti itu seperti jalan raya besar yang menghubungkan tempat-tempat penting. Dan jaringan akses itu seperti jalan kecil yang kita gunakan untuk sampai ke jalan besar tersebut. Ada beberapa cara bagaimana kita terhubung ke jaringan, seperti lewat radio, kabel tembaga, atau serat optik. Jadi, kalau kita pakai handphone, itu contohnya menggunakan jar lokal atau jaringan lokal akses radio. Kalau pakai telepon di hotel, biasa itu menggunakan jar lokat atau jaringan lokal akses tembaga, karena menggunakan kabel tembaga. Sedangkan untuk layanan TV kabel, internet, atau telepon digital, kita menggunakan jar lokaf atau jaringan lokal akses fiber yang menggunakan serat optik. Jadi, beda alat, beda juga cara kita menghubungkan ke jaringan. Jar lokat itu seperti sistem kabel yang menghubungkan kita, pengguna ke node, atau pusatnya menggunakan kabel tembaga. Dulu sistem ini sangat populer untuk telepon dan telegraf, dimulai dari telegraf Morse pada tahun 1844 dan berkembang pesat saat era telepon. Awalnya, jar lokat dikembangkan oleh Bell Lab dan AT dan T. Mereka membuat rumah kabel, distribution point, dan menggunakan kabel bawah tanah atau atas tanah. Pada puncaknya, sekitar tahun 1980-an, banyak rumah dan tempat menggunakan jar lokat. Tapi seiring berjalannya waktu, pada tahun 2010, kita memperbarui sistemnya menjadi jar lokaf yang menggunakan serat optik atau fiber. Ini digunakan untuk aplikasi triple play seperti telepon, TV, dan internet dengan memberikan kapasitas atau bandwidth yang lebih besar. Skemanya dirancang agar saluran dari pusatnya bisa sampai ke rumah pelanggan dengan baik. Untuk perawatannya cukup cek ke rumah kabel atau distribution point yang membuatnya lebih mudah dan efisien. Jadi bisa dibilang jar lokat dan jar lokaf itu seperti jaringan kabel yang membantu kita terhubung ke dunia luar dari pusat sampai ke rumah kita. Dalam dunia yang terus terhubung, jaringan telekomunikasi menjadi tulang punggung bagi layanan yang kita gunakan setiap hari. Dua aspek penting dari jaringan ini adalah jaringan telekomunikasi dan jaringan akses. Indeks kinerja jaringan telekomunikasi mengukur efisiensi dan kehandalan jaringan dalam mengirim dan menerima informasi antar titik yang berbeda. Ini termasuk kecepatan transfer data, kapasitas, kehandalan sinyal, dan ketepatan waktu pengiriman informasi. Indeks kinerja jaringan akses berfokus pada hubungan antara pengguna atau pelanggan dengan jaringan. Ini melibatkan aspek-aspek seperti kecepatan unduh atau muat, ketersediaan layanan, respons waktu atau latensi, dan kehandalan koneksi bagi pengguna jaringan. Delay dan jitter. Tundaan atau delay adalah waktu yang diperlukan untuk data melakukan perjalanan antar titik dalam jaringan. Ada beberapa jenis delay, mulai dari waktu transmisi hingga waktu antrian, yang semuanya memengaruhi kinerja aplikasi. Sementara itu, jitter adalah fluktuasi dalam waktu kedatangan data di tujuan. Konsistensi ini penting, terutama dalam layanan yang membutuhkan respons yang stabil. Throughput dalam bentuk bit per detik adalah ukuran efisiensi jaringan dalam mentransfer data dari satu tempat ke tempat lain. Ini menjadi penting untuk layanan yang memerlukan transfer data besar atau real time. Menjaga indeks kinerja yang tinggi, mengurangi delay dan jitter, serta meningkatkan throughput adalah fokus utama penyedia layanan telekomunikasi. Semua ini bertujuan untuk memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik, cepat, dan andal dalam menjelajahi dunia digital yang terus berkembang.
Berikutnya, mari ikuti saya dalam perjalanan evolusi telekomunikasi dari teknologi analog hingga era digital. Inovasi yang menakjubkan telah membentuk fondasi komunikasi modern yang kita nikmati saat ini. Dengan era telekomunikasi analog, dari telepon yang menggunakan sinyal suara analog dalam kabel tembaga hingga sistem PABX yang memungkinkan komunikasi internal organisasi dengan teknologi analog. Sistem televisi analog membawa gambar dan suara ke rumah-rumah kita melalui udara. Perjalanan menuju teknologi digital membawa perubahan luar biasa. Telekomunikasi berubah dari bentuk analog ke digital, memungkinkan data diubah menjadi kode biner 0 dan 1. Jaringan seluler bergerak dari teknologi 1G ke 2G, 3G, dan seterusnya, membawa layanan data dan pesan teks. Televisi juga merasakan transformasi ini dengan sistem DVB yang menggantikan siaran analog dengan gambar dan suara berkualitas tinggi. Perkembangan jaringan broadband mengubah segalanya. Internet berkembang dari teknologi analog ke digital dengan protokol seperti TCP/IP yang memungkinkan pertukaran data global. Komunikasi satelit pun beralih ke sistem digital, meningkatkan kapasitas layanan satelit. Sekarang, kita berada dalam era digital yang ditandai dengan jaringan 4G dan 5G yang memberikan kecepatan tak terbayangkan. Inovasi seperti Voice over Internet Protocol atau VoIP, Internet of Things atau IoT, dan cloud computing dominan dalam infrastruktur telekomunikasi modern, membuka pintu untuk kolektivitas yang lebih cepat dan luas. Proses konversi dari analog ke digital adalah langkah teknis penting, dari sampel dan quantization hingga modulasi, transmisi, dan demodulasi. Setiap langkah memungkinkan sinyal analog menjadi data digital yang dapat diproses dan ditransmisikan oleh sistem digital. Inovasi dan evolusi ini membentuk fondasi dari cara kita berkomunikasi dan berinteraksi di dunia digital saat ini, dari awal telepon analog hingga jaringan 5G yang menakjubkan. Transformasi ini terus berlanjut untuk memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik dan terkoneksi di era digital yang terus berkembang. Pada awalnya, komputer didesain untuk bekerja standalone, bekerja sendiri, atau tidak terhubung. Pada jaringan komputer, terdapat topologi bus dan topologi star. Topologi bus kemudian digantikan dengan topologi star. Kelebihan dari topologi star adalah putus di satu kabel komputer tidak mempengaruhi koneksi komputer yang lain. Putus di A hanya akan membuat terminal 1 tidak terhubung. Terminal lain masih bisa komunikasi. Kekurangan topologi ini adalah perlu kabel yang lebih panjang. Terdapat 3 komputer yang terhubung. Seandainya A ingin berkomunikasi ke B, maka A akan mengirimkan data secara broadcast ke jaringan. Data yang dikirim adalah data biner. Karena sifatnya yang broadcast, maka data yang dikirim oleh A yang ditujukan ke B akan diterima oleh semua pihak, yaitu terminator T1, terminal B, terminal C, dan terminator T2. Data yang sampai di terminal T1 dan T2 akan diserap. Data akan sampai juga di terminal B dan C. Oleh karena itu, masing-masing A, B, dan C perlu diberi alamat. Alamat komputer ini disebut dengan IP address. Tipe komunikasi pada jaringan komputer terdapat tipe client-server, tipe peer-to-peer, dan tipe relay. Untuk tipe client-server, tipe ini yang paling umum pada jaringan komputer. Satu komputer bertindak sebagai server, yang lainnya sebagai client. Tipe peer-to-peer. Pada layanan peer-to-peer, baik komputer pengirim maupun penerima memiliki peran yang sama. Tidak ada yang menjadi server dan tidak ada yang menjadi klien. Tipe layanan relay. Tipe relay adalah komunikasi dari dua pihak. Misal komputer A Jadi dengan saya di komputer sini C. membahas tentang Namun mereka materi menggunakan pengantar perantara. modulasi analog. Misal komputer B Nah, untuk di berkomunikasi. dalam materi modulasi analog terdapat beberapa poin, yaitu modulasi sinyal informasi sinyal carrier, terus modulasi analog, dan multiplexing. Nah, kita akan bahas yang pertama, modulasi sinyal informasi dan sinyal carrier. Pada sinyal yang dibawa itu disebut sinyal informasi. Jadi sinyal yang dibawa itu adalah sinyal informasi, sedangkan pada sinyal pembawa itu disebut sinyal carrier. Nah, jadi kita telah mengetahui perbedaan antara sinyal informasi dan sinyal carrier. Kemudian modulasi analog. Dalam modulasi analog
Ada 3 cara umum pada modulasi analog untuk melakukan penumpang, yaitu modulasi amplitudo, kemudian ada modulasi frekuensi, dan ada juga modulasi fasa. Nah, di sini juga terdapat perbandingan antara modulasi amplitudo dan modulasi fasa, modulasi frekuensi. Modulasi amplitudo, sinyal informasinya mengubah amplitudo carrier. Terus modulasi frekuensi, sinyal informasinya mengubah frekuensi carrier. Namun bandwidth sinyal frekuensi modulasi lebih lebar daripada bandwidth sinyal amplitudo, yang berarti bahwa modulasi frekuensi lebih boros bandwidthnya dibanding amplitudo. Kemudian ada multiplexing. Multiplexing atau penggabungan ya, atau penjumlahan ya. Di samping untuk menaikkan frekuensi untuk keperluan transmisi yang efisien, modulasi juga digunakan untuk menggabungkan beberapa sinyal agar dapat disalurkan dalam satu sistem transmisi. Nah, penggabungan sinyal tersebut disebut adalah multiplexing atau menggabungkan beberapa sinyal. Tentu saja bisa 3 atau lebih sinyal informasi yang dapat di multiplexing, asalkan mereka dimodulasi dengan frekuensi carrier yang berbeda dengan jarak antar frekuensi cukup besar sehingga spektrum masing-masing sinyal setelah dimultiplexing tidak saling overlap. Oke. Jadi saya akan membahas garis besar tentang pengantar modulasi digital. Nah, modulasi digital ini ada beberapa bahan. Ada line coding, ada modulasi digital, ada modulasi ASK, modulasi FSK, dan modulasi PSK. Terus ada untung rugi MARY PSK dan modulasi digital majemuk. Pertama kita akan bahas line coding. Line coding adalah proses untuk mengubah data digital berupa deretan 1 atau 0 menjadi sinyal digital. Nah, line coding ini terdapat beberapa jenis. Di antaranya adalah return to zero atau unipolar NRZ, unipolar return to zero atau unipolar RZ, bipolar non return to zero, bipolar NRZ, Manchester alternate mass inversion atau AMI. Nah, itu mungkin beberapa macam encoding ya. Kemudian ada modulasi digital. Terdapat beberapa modulasi digital yang penting. Antara lain adalah amplitude shift keying atau ASK, frekuensi shift keying atau FSK, dan phase shift keying atau PSK. Nah, modulasi tersebut semuanya bisa digabungkan atau bisa digabungkan di modulasi digital majemuk. Apa itu modulasi digital majemuk? Modulasi digital majemuk adalah kombinasi dari ASK dengan FSK, atau ASK dengan PSK, atau FSK dengan PSK, atau ketiganya. Salah satu modulasi majemuk yang sangat populer adalah QAM atau Quadrature Amplitude Modulation. Nah, seperti itu mungkin kalau modulasi digital majemuk. Nah, kemudian ada untung rugi MARY PSK. Terus untung rugi MARY PSK itu pertama, keuntungan menggunakan MARY PSK dengan M yang besar adalah efisiensi bandwidth, yaitu deretan data digital yang panjang dapat dimodulasi dengan deretan gelombang yang pendek saja. Dan kekurangan dari MARY PSK dengan M yang tinggi tentu saja adalah sistem demodulasi yang lebih rumit serta lebih rentan terhadap gangguan jarak. Halo teman-teman, bersama Dimas yang akan membawakan tentang pengantar ke sistem komunikasi serat optik. Pertama-tama, ilmu dasar dari transmisi serat optik adalah ilmu fisika optik, khususnya kepada pembiasan atau dispersi. Hukum pembiasaan menyatakan bahwa cahaya yang datang dari media dengan indeks bias rendah ke benda yang berindeks bias lebih tinggi akan dibiaskan mendekati garis normalnya. Contohnya adalah cahaya dari udara ke kaca. Namun sebaliknya, cahaya yang datang dari media dengan indeks yang bias lebih tinggi ke media yang memiliki indeks yang lebih rendah akan dibiaskan menjauhi garis normalnya.
Contohnya ada cahaya dari kaca ke udara. Lalu kita akan masuk ke perkembangan serat optik. Mode transmisi lain yaitu dengan menggunakan cahaya mulai terbuka sejak ditemukannya dua hal, yaitu adalah laser sebagai sumber cahayanya dan serat optik sebagai media transmisinya. Meskipun Alexander Graham Bell juga menemukan alat sederhana yang menggunakan cahaya untuk komunikasi yang disebut photophone pada tahun 1880-an. Sinar laser kemudian betul-betul lahir pada tahun 1960 oleh Theodore Maiman dengan demonstrasinya di Hughes Lab Malibu. Setelah tidak kurang lebih dari 40 tahun setelah Einstein memberikan hipotesisnya pada tahun 1918 bahwa elektron dapat distimulasikan sehingga dapat memancarkan foton, baru pada tahun 1960 teknologi laser ditemukan. Berbeda dengan sinar lampu pijar, sinar laser bersifat koheren. Koheren ini adalah KO ditambah dengan heren, yang artinya adalah ko bersama, dan heren atau heredity adalah keturunan, yang berarti koheren adalah bersama-sama ataupun serempak ataupun mengumpul. Sinar laser ini memiliki sifat mengumpul dalam artian bahwa berkas sinar laser tidak menyebar. Sifat koheren tersebutlah yang menyebabkan sinar laser digunakan untuk berbagai keperluan seperti surgery atau bisa dibilang operasi medis, memotong, pointer, dan yang terutamanya adalah komunikasi. Menggunakan laser untuk keperluan telekomunikasi bisa saja dilakukan dengan menembakkan laser ke udara. Namun problem untuk menembakkan langsung ke udara adalah tentu saja adalah penghalang yang menghalangi perambatan laser di udara tentunya. Berbarengan dengan perkembangan laser, teknologi serat optik sebagai media transmisi laser untuk telekomunikasi pun dikembangkan. Serat optik paling sederhana adalah kaca berbentuk silinder. Tentu saja, diameter silinder kaca harus dibuat cukup kecil agar tidak memakan tempat terlalu banyak. Oleh karena kaca menjadi pembimbing bagi cahaya untuk merambat di dalamnya, maka ketika cahaya membentur dinding karena sudut rambat, maka dinding kaca harus dapat memantulkan kembali ke dalam serat optik. Untuk meningkatkan kinerja kaca untuk dalam membimbing cahaya, maka konstruksi silinder kaca sederhana diperbaiki dengan menambahkan lapisan cladding. Cladding secara harfiah berarti pembungkus. Struktur serat optik yang dibungkus dengan cladding diusulkan oleh Bromfield Hale pada tahun 1953. Cladding ini disempurnakan oleh Lawrence Curtis pada tahun 1956 dengan bahan kaca. Lalu kita masuk kepada sistem komunikasi serat optik. Sistem komunikasi serat optik terdiri dari 5 bagian, yaitu adalah yang pertama sumber informasi, biasanya dalam bentuk data digital yang dengan deretan 0 dan 1 atau bisa dibilang biner. Lalu sumber cahayanya yang akan ditumpangi oleh informasi, modulator, optik atau kita bisa bilang adalah optiknya. Lalu ada media transmisi yaitu serat optiknya. Lalu ada demodulator atau fotodetektor yang berfungsi untuk mengubah kembali sinyal informasi. Sinyal informasi paling awal adalah sinyal analog. Sinyal tersebut didigitalkan dengan proses ADC. Sinyal digital tersebut memodulasi pemancar laser. Modulasi paling sederhana adalah OOK atau on-off keying yang direalisasikan dengan menembak sinar laser intensitas lemah dan intensitas kuat. Pada saat bit 1 yang datang, sinar laser intensitas kuat ditembakkan, dan saat bit 0, sinar laser intensitas rendah akan ditembakkan. Serat optik membimbing sinar sampai ke penerimanya. Penerima melakukan demodulasi dengan fotodetektor yang berfungsi untuk mendeteksi tinggi rendahnya intensitas sinar laser yang akan datang. Lalu kita masuk kepada materi modulasi atau penumpangan informasi elektrik menuju ke optik. Modulasi ini dimaksudkan untuk menumpangkan informasi elektrik atau digital ke sinyal optik atau laser. Sinyal carrier ya dalam hal ini adalah sinyal laser. Teknik modulasi yang paling umum adalah on-off keying yang sudah saya sebutkan tadi. Teknik modulasi ini disebut dengan modulasi langsung. Kekurangan dari modulasi ini adalah jangkauan sinyal yang tidak terlalu jauh akibat adanya efek crimping pada bahan akibat proses OOK tersebut. Lalu ada mengenai media transmisi serat optik. Dalam media transmisi serat optik ini ada namanya adalah redaman.
Redaman adalah penurunan daya serat optik setelah menempuh jarak tertentu. Redaman terjadi karena sebagian energi cahaya keluar atau hilang dari serat optik. Misalnya, karena adanya bengkokan atau ketidaksempurnaan material dan fabrikasi. Redaman dinyatakan dalam dB per kilometer. Tipikal dengan redaman serat optik adalah 0,2 sampai 0,3 dB per kilometer. Redaman dapat terjadi juga karena adanya sambungan atau splicing. Semakin banyak sambungan, semakin banyak pula redaman. Tipikal redaman sambungan adalah 0,1 dB per sambungan atau per splicing. Lalu ada dispersi. Dispersi adalah perbedaan waktu yang terjadi antara cahaya yang merambat lurus dalam serat optik dengan cahaya yang dipantulkan. Besar dispersi akan tergantung dari sudut pantul dan panjang serat optik. Dampak dari dispersi adalah memanjangnya sinyal terima di ujung serat optik karena saling bertumpang tindih antara sinyal langsung dan sinyal pantulan. Memanjangnya sinyal terima ini mengacaukan deteksi di penerima. Melanjutkan materi sebelumnya, sistem komunikasi wireless. Pada sistem komunikasi wireless terdapat 3 komponen utama, yaitu ada sistem komunikasi terestrial, yang artinya adalah darat atau bumi. Sistem komunikasi pada suatu titik di permukaan bumi, ke titik lainnya di permukaan bumi. Lalu ada sistem komunikasi satelit. Adalah sistem komunikasi dari suatu titik di bumi ke titik lainnya di bumi dengan relay berupa satelit. Artinya komunikasi antara bumi ke luar angkasa, bisa kita bilang seperti itu. Lalu ada sistem komunikasi seluler. Adalah sistem komunikasi darat yang mana area di permukaan bumi dibagi menjadi sel-sel dengan ukuran tertentu. Setiap user atau terminal akan berkomunikasi, memiliki kapabilitas untuk bergerak, mobile, dan untuk menghubungkan setiap terminal ke jaringan atau terminal atau stasiun lain. Maka di pusat sel terdapat penerima pusat yang disebut base station. Pertama-tama kita masuk dulu ke sistem komunikasi terestrial. Sistem komunikasi terestrial adalah sistem komunikasi antara titik ke titik di permukaan bumi yang sudah saya jelaskan tadi. Oleh karena kelengkungan bumi dan juga mungkin kontur muka bumi, gunung, bukit, ataupun lembah, untuk menjangkau jarak yang jauh diperlukan relay. Untuk menjangkau jarak yang jauh juga, maka antena biasanya diletakkan di menara atau tower yang tinggi. Hanya saja, semakin tinggi, biaya instalasi dan perawatan juga semakin besar. Sistem komunikasi terestrial biasanya diimplementasikan oleh perusahaan besar atau jawatan, yang seperti contohnya adalah perusahaan kereta api, menggunakan sistem terestrial untuk memantau perjalanan kereta api serta monitoring rel pada setiap stasiun. Juga dapat digunakan oleh perusahaan telekomunikasi, khususnya untuk menjangkau lokasi-lokasi yang sulit dicapai kabel. Sistem terestrial sempat populer pada tahun 1950 sampai 1990-an. Saat ini, perlahan peran dari sistem komunikasi terestrial berkurang karena perkembangannya teknologi pesaing, yaitu satelit, optik, dan seluler. Salah satu permasalahan dari sistem komunikasi terestrial adalah cuaca. Jika komunikasi dilakukan pada frekuensi tinggi, misalnya lebih dari 1 GHz, maka air hujan dan uap air akan meredam sinyal yang dikirim. Akibatnya, komunikasi akan terganggu pada kondisi hujan ataupun kabut yang tebal. Pada masa kini, jaringan terestrial digunakan sebagai sistem komunikasi backup atau cadangan jika mode komunikasi yang lain seperti seluler, optik, dan satelit sedang tidak berfungsi atau bermasalah. Kita lanjut pada poin kedua, sistem komunikasi satelit. Untuk menjangkau wilayah yang luas dalam waktu yang cepat, maka sistem komunikasi satelit, Siskomsat, adalah jawabannya. Sistem komunikasi satelit adalah sistem komunikasi yang menggunakan satelit sebagai relaynya. Indonesia pertama kali menggunakan Siskomsat pada tahun 1976 dengan membeli satelit dari pembuat satelit Amerika yaitu Hughes. Peluncuran dilakukan Kennedy Space Center, Tanjung Canaveral, Florida, ke Amerika. Satelit ini dinamakan Palapa A1. Satelit ini dibeli pemerintah untuk Perumtel atau PT Telekom pada waktu itu dan digunakan untuk siaran TVRI agar dapat menjangkau seluruh wilayah tanah air. Berdasarkan kesinkronannya dengan putaran bumi,
Maka terdapat satelit geostationer dan non-geostationer. Satelit geostationer adalah satelit yang kecepatan putarnya mengelilingi bumi sama dengan kecepatan rotasi bumi. Arah putarnya juga sama. Dengan kecepatan yang sama ini, maka satelit tersebut tidak berpindah-pindah lokasinya, tetapi di atas suatu titik di permukaan bumi. Negara-negara yang terletak di ekuador adalah negara-negara yang beruntung, karena satelit geostationer hanya dapat terjadi pada daerah ekuator atau khatulistiwa. Berdasarkan hukum gravitasi Newton, maka dapat dihitung bahwa satelit geostationer berada pada ketinggian sekitar 36.000 km di atas permukaan laut. Satelit non-geostationer ini terjadi jika ketinggiannya kurang atau lebih dari 36.000 km atau dapat sudut inklisi terhadap khatulistiwa. Contohnya adalah satelit HAO. Lalu kita masuk kepada jenis-jenis satelitnya. Satelit LEO atau LEO, Low Earth Orbit. Tinggi rendahnya adalah tinggi satelit rendah atau dekat terhadap bumi. Lalu ada satelit HAO atau High Earth Orbit, adalah tinggi satelit jauh dari bumi. Negara-negara subtropis atau dingin umumnya tidak memiliki satelit geostationer dan mereka menggunakan beberapa satelit HAO. Secara arsitektur, Subcomsat terdiri dari dua bagian, Space Segment dan Ground Segment, atau satelit dan stasiun pemancar. Stasiun bumi atau Master Station berfungsi untuk mengendalikan dan memastikan satelit berfungsi dengan baik. Beberapa layanan Subcomsat adalah layanan telekomunikasi, telepon, fax dan telegraf, direct broadcasting service atau siaran radio atau televisi satelit, VSAT atau Very Small Aperture Terminal, layanan yang sangat diandalkan untuk mendukung ATM bank seperti ATM, sehingga ATM dapat diinstal di berbagai tempat dengan cepat. Lalu positioning GPS, pemantauan cuaca, dan SAR atau Search and Rescue. Lalu kita masuk ke poin terakhir, yaitu sistem komunikasi seluler. Sistem seluler berasal dari kata cell atau cell. Cell berarti adalah kotak atau ruangan. Sistem komunikasi seluler ini berarti sistem komunikasi yang membagi suatu daerah ke dalam sel-sel. Pembagian daerah menjadi sel-sel ini dilakukan dengan meletakkan suatu pemancar atau base transceiver station atau BTS yang memancar dengan daya tertentu ke sekelilingnya. Radius jangkau dari sinyal BTS menentukan besarnya sel secara kenyataan. Bentuk sel adalah lingkaran atau menyerupai lingkaran, meski ada ketidakteraturan bentuk karena kondisi lingkungan seperti bukit, lembah, dan gunung. Untuk keperluan dan kemudahan desain, bentuk sel disepakati sebagai segi enam atau heksagonal. MS berkomunikasi dengan Master Station berkomunikasi dengan BTS. Transmisi dari MS ke BTS disebut uplink. Sedangkan transmisi dari BTS ke MS disebut dengan downlink. Oleh karena MS dapat bergerak dan berpindah, salah satu sifat penting dari Syscomcell adalah handover. Handover adalah peristiwa pengalihan layanan MS dari satu BTS ke BTS lain ketika MS berpindah dari satu sel ke sel lain. Contoh paling mudah tentang seluler ini adalah handphone yang kita pakai setiap hari, itu menggunakan sistem sel. Perkembangan dari analog ke digital. Ini adalah poin terakhir. Generasi pertama Syscomcell adalah generasi analog yang diciptakan pada tahun 1980-an. Pada generasi analog, sinyal suara pada MS langsung ditransmisikan tanpa adanya proses ADC. Generasi analog ini disebut dengan generasi 1G. Teknologi pada generasi analog ini adalah AMPS atau Advanced Mobile Phone System dengan modulasi FM untuk pengiriman suara dan carrier 800 sampai 900 MHz. Generasi kedua atau bisa disebut dengan 2G adalah digital dimulai pada tahun 1990-an. Pada generasi ini terdapat layanan data yaitu SMS, teknologi multiple access yang digunakan oleh TDMA. Nama teknologi populer untuk generasi 2D adalah GSM. Karena kebutuhan akses dan data dan internet yang meningkat, maka kapabilitas transmisi data ditingkatkan dengan teknologi Edge. Teknologi Edge disebut dengan generasi 2,5.